يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah azani wa azakumullah jami'an. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu sekali lagi di tempat yang mulia ini. Betapapun kita kondisinya sekarang, kondisi masing-masing wajib dan patut kita syukuri ikhwah. Betapa banyak saudara-saudara kita yang mungkin diberikan kesempatan, ada keluangan waktu, tenaga dan segalanya, tidak mampu melangkahkan kakinya di majelis ilmu. Ini adalah majelis yang penuh rahmat. Sebagaimana disabdakan Nabi kita, dikelilingi oleh malaikat, wa ghasyiyahumur rahmat, dan seterusnya. Itu sudah ma'ruf sekali. Maka wajiblah kita bersyukur atas kondisi yang diberikan oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu, dengan syukur melalui lisan kita, dengan syukur melalui hati kita, mengakui bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu, dan bersyukur mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu dan menjauhi segala apa yang dilarang. Itu namanya bersyukur dengan lisan, dengan hati, dan dengan amalan. Itu sebenar-benarnya rasa syukur, bukan cuma syukur melalui lisan saja. Nah, ini bersyukurlah dengan bapak yang namanya Pak Syukur, disebut terus. Jadi terkenal Pak Syukur. Baik, langsung kita kemarin sampai tentang sebenarnya hari ini babnya malaikah, tentang iman kepada malaikat. Hanya saja kita masih tersisa sedikit tentang bab yang lalu, tentang pokok-pokok kesyirikan. Maka kita tuntaskan sedikit dari hal itu. Baik, kemarin kita sampai tentang isti'adah. Isti'adah itu apa, Mas? Isti'adah yakni meminta perlindungan dari segala sesuatu yang dia takutkan, dia benci, dia tidak sukai. Nah, itu namanya isti'adah. Kemarin sudah dijelaskan. Isti'adah itu dibagi menjadi 4. Kita kemarin sampai situ ya. Sudah semua? Sudah 4-4-nya. Baik. Diulang sedikit. Isti'adah billah, yakni kita beristi'adah dengan nama Allah. Contohnya apa? Dalam surat apa? An-Nas misalnya. Qul a'udzu birabbin binnas. Berarti ini ibadah. Kenapa isti'adah sendiri itu harus dibahas? Karena isti'adah itu ibadah. Jawabannya seperti itu. Dan isti'adah itu kenapa harus dibahas tersendiri? Karena ibadah. Dan ibadah itu tidak diperkenankan kecuali hanya untuk
Allah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Kenapa? Jawabannya adalah ibadah, tetap berputar di situ. Terus yang kedua, isti'adatu bi sifati min sifatillahi ka kalamihi wa 'azamatihi wa 'izzatihi. Isti'adah, berlindung dari sesuatu yang dibenci menggunakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Nah, ini yang sedikit penjelasan. Seperti contohnya apa? Kalamullah. Kalamullah. Karena salah satu sifat Allah itu kalam. Kalam itu apa, Mas? Berbicara. Ada yang menolak kalam. Ada. Kenapa, Mas, kok menolak kalam? Kalam. Berarti Allah, kenapa kok ditolak? Kenapa ditolak? Karena menyerupai dengan makhluk. Nah, begini, Mas. Kalau makhluk itu berbicara, makhluk Allah itu berbicara, entah itu jin berbicara, manusia, kita konteksnya manusia berbicara. Kalau kayak gitu disamakan dengan Allah Al-Khaliq, berarti ada kesamaan dong. Nah, begini. Mereka yang menolak sifat kalam ini sama saja dia lari dari satu kondisi, nabrak dengan kondisi yang lain. Kenapa? Pertama, kalau dia menolak bahwasanya Allah itu enggak punya kalam, berarti karena takut diserupakan dengan makhluk, tetapi dia menyerupakan dengan makhluk yang lain. Dia takut untuk menyerupakan Allah dengan makhluknya karena sama-sama berbicara. Tetapi di sisi lain dia menyamakan dengan makhluk lain. Apa itu? Al-jamidat, benda-benda mati. Allah mirip benda mati. Menurut mereka nggak berbicara. Gunung ngobrol tidak? Tidak. Pohon, batu. Dia lari dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Yang kedua, berarti Allah itu bisu. Salah satu sifat Allah itu kalam. Termasuk kalamullah itu Al-Quran. Bukan makhluk. Kalau dikatakan Al-Quran itu bukan sifat Allah tapi makhluk, ini merupakan sebuah bentuk kehancuran sehancur-hancurnya. Kenapa? Kenapa, ikhwah? Karena Allah menciptakan makhluk dengan kalamnya. Iya tidak? Dengan kalam apa, Mas? Kun fayakun. Kalam tidak? Kalau Allah nggak menciptakan dengan kalam, maka nggak ada makhluk. Kenapa? Kalau Al-Quran makhluk, nggak mungkin makhluk itu menciptakan makhluk. Paham, Mas? Paham? Makanya ulama besar-besaran menolak bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Jadi letaknya di sana, Mas. Oh, jadi gitu. Iya. Terus selanjutnya, kalau Al-Quran itu makhluk, berarti Rasulullah SAW nggak menerima amanat apapun, karena itu bukan kalam Allah. Hancurlah Islam. Hancurlah dunia, nggak ada makhluk Allah. Siapa yang menciptakan kemudian? Nah, gitu. Dijelaskan oleh salah satu syekh kibar bahwasanya sebagian mereka menjelaskan bahwasanya kalimat kun itu perlu pencipta, yaitu kalimat kun sebelumnya. Imam Ahmad bin Hanbal juga membahas tentang hal ini. Kalimat kun sebelumnya diciptakan oleh kalimat kun yang sebelumnya dan seterusnya. Ini kaum aklaniun, orang yang mengandalkan akal dan menolak sifat-sifat Allah. Jadi arahnya ke sana, Mas.
hancur. Nah, itu dia. Jadi isti'adah dengan sifat Allah. Jadi bukan sekedar cuman Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Bukan. Ternyata ekses atau efek dari perkataan itu besar. Nggak ada ciptaan, berarti nggak ada utusan yang namanya Muhammad dan seterusnya. Paham sampai sini? Jadi jangan bermudah-mudahan, nggak apa-apalah Al-Quran itu makhluk. Contohnya ini mas. Kalau memang kalimat Allah itu makhluk, orang yang nomor satu mengatakan kalam Allah itu makhluk adalah Rasul. Tetapi perhatikan, ada sebuah hadis yang sangat mulia. Idza nazala ahadukum manzilan, jika kalian singgah di sebuah tempat, falyaqul a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau kalian singgah di sebuah tempat, maka katakanlah apa yang perlu dikatakan? A'udzu bikalimatillah. Artinya apa mas? Saya berlindung dengan kalimat Allah. Iya tidak? Yang sempurna. Masa iya kalau kalam Allah, kalimat Allah itu makhluk, masa nabinya menyuruh untuk berlindung kepada makhluk? Lihat. Siapa yang lebih pintar mas? Jelas gak perlu dijawab. Nabi kita. Kalau memang itu kalam Allah, itu bukan sifat Allah, melainkan dia adalah makhluk, ngapain Rasulullah memerintahkan berdoa demikian? Apabila dia mendapatkan sebuah tempat yang asing bagi mereka, masuk ke sebuah rumah atau sebuah tempat atau ke sebuah singgah di tempat yang dia gak kenal, apa katanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lihat, perhatikan. Ini dia. Ini jawaban bagi mereka yang menolak sifat kalam. Hafal gak mas? Hafal Ustaz. Hafal insyaallah. Yang ketiga, isti'adah bil amwat. Beristi'adah dengan mayit. Ini sudah juga kemarin. Sudah. Singkat saja. Yang ini yang dimaksud oleh Syekh, al-isti'adatu bi ghairillah. Isti'adah kepada selain Allah. Nah ini poin yang ketiga, ini yang dimaksud. Dia isti'adah dengan mayit. Ini nggak boleh. Maka ini syirik hukumnya, nggak boleh. Dan Allah pun sudah mewanti-wanti kita tentang hal ini. Salah satunya isti'adah kepada jin dan seterusnya. Seperti surat Al-Jin di ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birrijalim minal jinni fasaduhum rahaqa. Bahwasanya dahulu ini menceritakan kaum jahiliyah, mereka itu senantiasa apa? Senantiasa minta kepada, ada sekelompok manusia meminta perlindungan kepada sekelompok jin laki-laki supaya tidak diganggu oleh anak buah dari jin tersebut, si penunggu tersebut. Ini kaum jahiliyah. Sama nggak kayak kita? Sebagian, bukan kita, sebagian. Mbah, saya mau lewat, tolong ini cucumu. Kan? Lihat, apa bedanya? Cuman bahasanya beda. Wa annahu kana rijalun, gitu. Bahasanya gitu. Kalau bahasa kita apa? Permisi ya mbah, saya mau lewat. Ini cucumu, tolong jangan diganggu. Cucumu kapan jadi cucu mas? Muskil. Ini kalimatnya sama. Cuman redaksinya, substansinya sama mas, cuman redaksinya yang beda. Gitu. Cucumu lewat jangan diganggu. Kalau yang ini redaksi Al-Quran, wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birrijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini sekelompok laki-laki, sekelompok manusia meminta perlindungan kepada sekelompok jin laki-laki supaya anak buah dari jin-jin tersebut tidak mengganggu mereka. Justru ini akan menambah kesesatan mereka, kata Allah Rabbuna Jalla Dzikruhu. Lihat. Terus yang keempat, ini singkat saja seperti itu.
Dan jenis yang ketiga ini adalah isti'adah yang diisyaratkan oleh siapa? Oleh Syekh penulis di sini. Al-isti'adatu bi ghairillah, isti'adah kepada selain Allah. Isti'adah ar-rabi', an-naw' ar-rabi' al-isti'adatu bima yumkinu al-'ud min al-bashar, yakni isti'adah minta perlindungan kepada manusia yang mungkin dia akan bisa lakukan. Nah, itu intinya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mulia di dalam sahih rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa sahahu Ahmad Syakir wa Al-Albani rahimahullah taala mensahihan hadis itu. Apa kata Nabi kita? Man ista'ada billahi fa'iduhu, barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu, barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka beri dia. Faman da'akum fa'ajibuh, barang siapa yang dia itu mengundang Anda, memanggil Anda, maka penuhi panggilannya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya doa ghairullah. Nah, ini sudah atau belum? Belum ya? Belum. Baik, sampai sini. Doa ghairullah ini anak singkat lagi. Doa ini doa kepada selain Allah. Kenapa perlu dibahas? Jawabannya satu. Seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Ad-du'a huwa al-ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Apa itu doa wal ibadah? Doa itu adalah ibadah. Doa itu ibadah kata Nabi kita. Makanya kalau sudah tahu itu ibadah, maka enggak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Nah, itu dia. Baik. Doa itu secara garis besar dibagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama, doaul masalah. Doa masalah. Doa masalah gimana? Apa doa yang membuat masalah terus? Enggak. Doa kita permohonan kepada Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dimiliki oleh seorang hamba. Itu maksudnya. Huwa talabu ma yanfa'ud da'i min jalbin nafi' au daf'id dar, yakni permintaan kepada Allah Rabbuna Jalla dzikruhu untuk memberikan manfaat kepada seorang hamba atau menghindarkan diri dari mudarat. Ah, itu inti dari doa masalah. Contohnya adalah Allahumma gfirli warhamni, Allahumma rzuqni, wa ya Allah berikanlah rezeki kepada kami dengan rezeki yang halal. Seperti itu. Nah, hukum sarfi hadha an-naw' li ghairillahi lahu halan. Hukum doa yang seperti ini ada dua kondisi. Doa masalah, ya Allah berikanlah saya rezeki seperti ini. Ini ada dua kondisi seorang yang berdoa. Kondisi yang pertama, idza kana al-mad'u hayan. Hukum doa kepada selain Allah, artinya hukum berdoa kepada selain Allah. Kalau tadi kan doa masalah itu untuk Allah. Sekarang doa kepada selain Allah itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, apabila yang diseru, in kana al-mad'u hayyan hadiran qadiran ala dzalik. Jika yang diseru atau didoain, dimintain doa, artinya dimintain tolong dan seterusnya, itu dia hidup, hadir dan mampu untuk melaksanakan pertolongan tersebut. Itu hukumnya apa? Falaisa bisyirkin, tidak syirik. Jadi seseorang meminta kepada orang lain dan orang itu hidup artinya lamanya hidup itu apa mas? Mati. Dan dia itu hadir, ada di hadapan dia dan mendengar. Terus qadiron ala dzalik, dia itu mampu untuk melaksanakan permintaannya tersebut. Maka ini bukan syirik. Contohnya apa? Di sini dibawakan oleh contoh Syekh Khalid Al-Juhani. Beliau mengatakan, isqini ma'an liman yastati' dzalik. Berilah saya minum bagi siapa saja yang mampu untuk memberikan saya minum. Ah, gitu.
Mampu tidak? Mampu insya Allah. Nah itu boleh. Terus yang kedua kondisinya, in kana al-madu mayyitan aw ghaiban aw ghair qadir wa ja'i ya'lam dzalik. Ini kebalikan yang tadi. Apabila kondisi yang kedua, yang diseru itu mati, terus ghaib, enggak ada di dekatnya. Mungkin dia menyeru, memanggil, meminta bantuan kepada seseorang yang orang tersebut mungkin di luar pulau. Contohnya gimana? Ya wali fulan, saya mau menikah, tolong ini singkirkan hujan supaya ini pernikahan lancar. Terus wajai wa ghairu qadirin, tahu bahwasanya si orang tersebut yang dimintain tolong nggak bakalan mampu. Nah ini nggak boleh. Jadi mayit dan orangnya tidak mendengar dan dia tidak mampu, dan yang berdoa itu tahu dengan kondisi hal tersebut. Nah, apa hukumnya orang yang seperti ini? Berarti menyeru mayit, menyeru sesuatu yang tidak bisa mendengar dari jarak jauh dan seterusnya. Fadu'a'uhu syirkun mukhrijun minal millah wa hadha yadkhulu fi ma asyara ilaihi syekhuna hafizahullah taala. Nah, inilah doa selain kepada Allah yang diisyaratkan kepada judul tadi oleh penulis, yakni dia berdoa kepada selain Allah, kepada makhluk yang dia sendiri tahu itu nggak akan mampu dia lakukan, kepada mayat pula. Nah, seperti itu. Karena di sini diikat dengan kalimat wadda'i ya'lam dzalik. Orang yang berdoa itu mengetahui kondisi yang dimintai doa. Mayit nggak hadir dan dia nggak mampu. Sudah tahu nggak mampu. Nggak mampunya bagaimana? Hujan itu bukan kuasa dia. Misal, contoh. Terus apa lagi? Minta wali fulan, nanti kalau saya mau masuk neraka, halangin saya di pintu neraka, tolong dicegat saya, jangan boleh. Gitu. Bilang kepada malaikat penjaga neraka, nanti malaikat ini khazanatun nar di sana, nanti tolong saya lindungin, gitu. Sudah tahu neraka itu ada penjaganya dan itu milik Allah, berarti segala sesuatu harus izin Allah rabbuna jalla dzikruhu. Gitu. Baik. Ini mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena apa? Karena dia tahu dan sengaja meminta hal tersebut. Gitu. Terus jenis yang kedua, yakni doa ibadah, doa ibadah. Yadkhulu fihi kullu ibadatin tata'abbadu biha lillah. Segala bentuk ibadah yang manusia seorang hamba itu beribadah dengannya. Seperti contohnya apa? Doa ibadah itu bentuknya sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Itu termasuk doa, tapi namanya doa ibadah. Kalau doa masalah, itu doa yang bertujuan untuk memberikan manfaat dia atau menghindarkan mudarat dari seorang hamba. Permintaan untuk mengangkat mudarat atau memberikan manfaat kepada seorang hamba, itu doa masalah. Adapun doa ibadah, yakni doa seluruh hal ibadah yang seorang hamba itu beribadah dengannya, itu dinamakan doa ibadah. Seperti apa? Sholat, zakat, dan seterusnya. Baik. Nah, ini doa ibadah. Kalau hal ini dipalingkan kepada selain Allah, apa hukumnya? Mukhrijun minal millah. Salat diperuntukkan untuk selain Allah, puasa diperuntukkan kepada selain Allah. Saya
ini puasa mutih supaya penunggu pohon itu memberikan saya kekebalan. Puasa mutih 3 hari 3 malam namanya ngebleng, nggak berpuasa. Mungkin antum dengar seperti itu. Itu sudah masa lalu, cerita-cerita yang lalu. Baik, seperti itu. Jadi intinya orang melaksanakan doa ibadah diperuntukkan kepada selain Allah itu syirkun akbar, mukhrijun minal millah, mengeluarkan orang dari Islam. Salat itu harusnya untuk Allah, dia peruntukkan untuk orang lain. Zakat niatnya harusnya untuk Allah, tapi diperuntukkan kepada makhluk. Terus apa lagi? Puasa dan seterusnya, haji dan seterusnya harusnya untuk Allah. Nah, ad-du'a mas'alah mutadammin li du'a al-ibadah wa du'a al-ibadah mustalzimun ad-du'a mas'alah. Nah, ini ikhwah. Doa masalah Mas, yang tadi yang pertama, yang ingin mendapatkan kebaikan ataupun ingin menghindarkan mudarat, doa isinya doanya begitu. Nah, gitu. Itu namanya doa masalah. Itu di dalamnya terkandung makna doa ibadah. Kenapa, Mas? Karena dia tidak akan mungkin merendahkan kepada sesuatu kecuali yang dia anggap dia itu mampu. Dan ibadah itu adalah merendahkan diri, menghinakan diri kepada sesuatu yang dia ibadahi. Dan doa masalah itu dia memohon sesuatu dengan cara dia mengetahui bahwasannya saya nggak mampu, saya rendah, Allah maha tinggi, maka saya memohon kepada yang maha tinggi. Akhirnya dia merendahkan diri di hadapan Allah dengan meminta sesuatu manfaat dan menghindarkan mudarat. Berarti merendahkan diri, tidak? Nah, di situ ada nilai ibadah. Makanya para ulama mengatakan, qala al-ulama ad-du'aul mas'alah mutadamminun li-du'ai al-ibadah. Jadi doa masalah, doa yang diucapkan dalam rangka untuk menunaikan hajatnya seorang hamba, itu terkandung di dalamnya doa ibadah. Begitu. Adapun wa du'al ibadah mustazimun li du'ai mas'alah. Nah, ini dia. Doa ibadah, doa kan dibagi menjadi 2, doa masalah dan doa ibadah. Doa ibadah di situ mengharuskan di dalamnya pasti ada doa masalah. Gimana maksudnya, Mas? Oh iya, sebelum Ana lanjutkan. Waktu itu ada yang jawab tentang tauhid rububiyah dan bisa menjawab, alhamdulillah, datang nggak hari ini? Enggak. Baik. Pertanyaan yang kedua, insya Allah pekan depan mohon dikasih reminder, ada hadiah. Doa ibadah itu mengharuskan di dalamnya dan pasti ada di dalamnya doa masalah. Dari sisi mana hal ini didapatkan? Singkat. Silahkan. Kan doa masalah itu adalah permohonan dari seorang hamba kepada Rabb-nya untuk mendapatkan manfaat atau menghindarkan mudarat. Begitu kan? Doa masalah terkandung di dalamnya doa ibadah. Karena nggak mungkin dia merendahkan diri kepada sesuatu yang dimintai kecuali namanya ibadah. Pasti dia akan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Nah, sekarang doa ibadah itu pasti mengharuskan di dalamnya adalah doa masalah. Silahkan. Hadiahnya lebih tipis insya Allah, tapi manfaat. Tidak masalah. Silahkan. 3, wahid, 2, 3. Sudah cukup ya hadiahnya buat anak. Jadi seseorang ketika dia melaksanakan sholat, apa yang dia harapkan? Masuk surga dan terhindar dari azab neraka. Puasa gimana? Sama tidak? Melaksanakan perintah haji gimana? Sama. Dia ingin mendapatkan manfaat, saya masuk surga. Iya tidak? Paham sampai sini, ikhwah? Paham ya? Baik, hadiahnya nggak jadi.
Terus sekarang lanjut perkataan beliau, al-i'tiqadu bin nujum wal anwa. Ini keyakinan di dalam ilmu nujum, keyakinan di dalam ilmu nujum dan ilmu perbintangan. Nah ini dia, Sagittarius, Aries, bla 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 and so on. Itu konco-konconya. Itu namanya ilmu astrologi. Beda dengan astronomi, beda. Mungkin masya Allah di sini perihal kayak gituan antum lebih paham astronomi dan astrologi. Baik, langsung saja, ilmu nujum ini dibagi menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama, al-i'tiqadu bin nujumi annaha mu'athiratun bidzatiha wa hadha kufrun akbar. Ini bagian yang pertama. Apa itu? Bahwasanya memiliki keyakinan, seseorang yang memiliki keyakinan bahwasanya benda-benda langit ataupun bintang-bintang itu memiliki pengaruh secara langsung zatnya perbintangan, benda-benda langit itu memiliki pengaruh secara langsung. Gak ada kaitannya dengan Allah. Langsung benda itu, itu tuh gara-gara bintang itu. Nah gitu, panen saya gagal, bintang disalahin mas, Allah tar dulu, kan gitu. Jadi perbintangan tersebut, di situ bintang itu benar-benar memiliki peran, satu-satunya peran yang mengetahui tentang baik dan buruk. Nah ini hukumnya wahada kufrun akbar, kufur besar. Yang kedua, al-istidlalu biharakatin nujum wa iltiqaiha wa iftiraqiha wa tulu'iha wa ghurubiha ala ma yahsulu fil ardi. Berpatokan dengan pertemuan bintang ataupun perpisahan bintang atas kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi, atas kejadian-kejadian yang terjadi di alam. Jadi dia berpatokan kepada bintang, dia menyandarkan kepada hal tersebut. Ini namanya astrologi. Dan ini yang tidak boleh. Kejadian alam dikaitkan dengan bintang. Kejadian-kejadian yang terjadi di alam itu dikaitkan dengan bintang. Ini yang dilarang. Namanya astrologi. Nah, nanti dibuka bukunya SMA ada insya Allah. Terus kemudian yang ketiga, al-istidlalu bi manazilin nujum wa harakatiha ala ma'rifatil qiblah wal awqat wa ma yasluhu min al awqat liz-zar' wa ma la yasluh wal istidlalu biha ala waqti hububir riyah. Nah, ini dia. Kalau ini astronomi boleh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui waktu sholat. Boleh. Arah kiblat. Boleh. Untuk mengetahui arah angin itu boleh. Ini namanya astronomi. Hanya untuk mengetahui kiblatnya di mana? Menggunakan matahari. Oh, bintang itu biasanya terletak di sebelah sana, berarti kiblat di sana. Bukan kita sandarkan kepada bintangnya, bukan kita sandarkan kepada mataharinya, tapi sebagai tanda. Perhatikan ikhwah, di sini astronomi ini terjadi khilaf, Mas. Ini dijelaskan juga di Mulakhas Kitab Tauhid Syekh Shalih Fauzan. Di sana dijelaskan. Ini pun terjadi khilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tetapi lebih kuat yang membolehkan, insya Allah boleh. Khilaf. Kenapa?
lisyaddid dzari'ah, untuk menutup pintu jangan sampai terjerumus kepada ilmu perbintangan yang dilarang. Perhatikan, ini yang diperbolehkan, lebih kuat yang diperbolehkan saja para ulama bisa berselisih, ini boleh, ini tidak. Bagaimana halnya kita menyandarkan kepada perbintangan yang jelas-jelas itu tidak boleh? Tentu para ulama itu lebih keras daripada tentang astronomi. Berarti astrologi itu jelas-jelas nggak boleh. Astronomi saja ada sebagian yang membolehkan, ada sebagian yang tidak. Paham sampai sini? Ini menunjukkan, ini kalau dibahas tentang astrologinya jelas lebih keras. Sedangkan masalah khilaf seperti astronomi saja mereka sampai mewanti-wanti nggak boleh dipelajari. Kenapa? Khawatir lisyaddid dzari'ah, untuk menutup pintu celah orang mempelajari ilmu nujum, astrologi seperti perbintangan, Aries, Aquarius, terus dan lain-lain. Ini nggak boleh nikah dengan yang ini karena bintangnya berbeda, nanti dia akan mendapatkan kerugian. Waliyadzubillah. Kif hada? Ini nggak masuk akal sama sekali. Nah, kalau yang pertama tadi astrologi itu disebut dengan ilmu ta'thir, pakai ta'thir. Kalau astronomi disebut ilmu taksir, pakai sin. Gitu. Paham ya? Tayyib. Nah, dari berbagai jenis jenis ilmu nujum tadi, tanjim, nujum, itu hukumnya ada dua, setidaknya ada dua. Man i'taqada fil anwa'i annaha tu'athiru bi dzatiha fa innahu yakfur kufran akbar. Kalau seseorang meyakini bahwasanya bintang-bintang, perbendaharaan langit, benda-benda langit itu dia memiliki kekuatan sendiri tanpa campur tangan Allah, dialah yang mendatangkan hujan, dialah yang memberikan angin, dialah yang menghancurkan tanaman kita, dan seterusnya. Perbintangan-perbintangan itu karena gugusan bintang itulah dan seterusnya. Itu masih ada, cuman alhamdulillah sudah tidak sesemarak tahun 70, 80 mungkin, kan gitu. Sekarang alhamdulillah dakwah sunnah sudah di mana-mana. Nah, ini kalau yang seperti ini hukumnya kufur besar. Wa amma man i'taqada annaha sababun fi nuzulil matar fa innahu yakfur kufran asghar. Nah, kalau perbintangan misalnya ada kondisi bintang seperti ini, itu sebab turun hujan. Mengatakan sebab turun hujan, yang menurunkan Allah. Tapi sebab turun hujannya misalnya bintang model ini Sagittarius, modelnya kayak tonggeng, modelnya kayak layang ini nih, sebab ini nih yang, nah itu dia. Itu adalah kufur kecil. Kalau tadi kufur besar, seperti itu. Baik. Terus beliau mengatakan al-i'tiqadu anna ghairallahi yanfa'u yadur. Berkeyakinan, ini pokok-pokok kesyirikan yang terakhir, keyakinan bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan manfaat dan memberikan mudarat. Seperti contohnya adalah kalung, gelang dan seterusnya, dan jimat. Di sini disebutkan jimat, warqa, maksudnya ruqyah yang itu ruqyah yang syirkiyah, yang berbau dengan syirik, nanti dijelaskan sedikit insyaallah. Dan tabarruk bil asjar wal ahjar, dan orang bertabaruk dengan pohon dan batu. Tabaruk dengan pohon dan
batu. Harusnya kalau tabaruk dengan pohon dan batu, berarti saktian yang menanam pohon tersebut daripada pohonnya. Iya tidak? Secara logika demikian. Gitu. Taib. Gelang apa segala macam itu berfungsi untuk apa? Orang yang memakai gelang itu fungsinya kalau ditanyakan apa? Untuk lidaf'id dar wal jalbil nafa'. Untuk memberikan manfaat atau menolak bahaya, gelang, kalung dan sebagainya. Itu maka tidak diperkenankan. Terus kemudian jimat. Jimat itu juga tidak diperkenankan. Ya, salam ikhwah. Jimat itu yang bikin manusia. Kalau manusianya yang bikin bisa celaka, bagaimana dengan jimatnya? Enggak masuk akal. Jimat, oh ini jimat sakti. Yang bikin pernah sakit enggak, Mas? Pernah enggak punya duit? Mbah, saya kesini mau jimat yang supaya dagangan saya laris, duit saya banyak. Nah, ini dia. Kalau itu yang dimintain pinter, ngapain minta saya? Saya aja kadang nggak punya duit kok. Nah, itu kalau pinter. Tapi kalau minterin, ngakalin orang, oh sini tak buatin, padahal supaya dapat duit. Ini muskil. Tapi ini jimat. Nau min anwa'i syirki lima fiha min ta'alluq bi ghairillah. Kenapa ini dikatakan bentuk dari bentuk kesyirikan jimat itu? Karena dia bergantung, bersandar kepada selain Allah. Ini kalau saya sudah bawa jimat ini, Masya Allah, saya tenang hidupnya, aman kemana-mana, walaupun ke tempat preman itu hati tenang. Dia bersandar kepada jimat tersebut. Nah, ini dia bentuk kesyirikannya di sana. Jimat ini kebal ini. Kalau sudah bawa ini, bawaannya udah dah aman aja dah. Nah gitu. Tapi beda halnya kalau orang tersebut hanya mengatakan ini sebagai sebabnya saja. Tetap yang mengatakan adalah Allah yang mendatangkan mudarat dan manfaat Allah, tetapi ini menjadikan sebab. Kenapa demikian? Karena dia menjadikan sebuah sebab. Ini hukumnya adalah syirik kecil, dan dia menjadikan jimat tersebut sebagai sebab mendapatkan manfaat atau menghilangkan mudarat atau menolak mudarat. Ini adalah syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena itu menjadikan sebuah sebab yang tidak pernah dijadikan sebab oleh Allah dan Rasulnya. Nah gitu. Cukup. Kemudian ruqyah. Ruqyah ini bagi menjadi dua, yakni ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang secara syar'i itu betul, dan ruqyah yang mengandung kesyirikan. Ruqyah yang secara syar'i itu setidaknya memiliki tiga syarat. Syarat yang pertama, anna la ya'taqida annaha tanfa'u li dzatiha dunallah, bahwasanya yang diruqyah atau yang meruqyah itu harus meyakini bukan zatnya ruqyah tersebut yang memberikan manfaat. Itu harus diyakini. Itu kalau ruqyah syar'iyah. Bukan ruqyahnya, tetap Allah. Kenapa ruqyah dijadikan sebab, Mas? Apa jawabannya? Barusan tadi. Hah? Kenapa ruqyah dijadikan sebab? Karena karena Rasulullah menjadikan sebab ruqyah. Iya tidak? Kenapa tadi syirik kecil? Sebuah jimat itu bisa menjadi syirik kecil karena menjadikan sebuah sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan kenapa ruqyah itu dibolehkan? Untuk menyembuhkan manusia, untuk mengobati manusia, kesembuhan dari Allah, untuk mengobati manusia. Kenapa dibolehkan? Karena Nabi kita menjadikan ruqyah itu sebagai sebab. Iya kan? Nah, gitu jawabannya. Paham sampai sini? Taib. Terus yang kedua, an la takuna bima yukhalifu asy-syara' kama idza kanat mutadamminah du'a ghairillahi wa istighasatu bil jin. Nah, ini dia. Yang kedua syaratnya, jangan sampai tidak menyelisihi syariat. Tidak menyelisihi syariat. Artinya bagaimana?
tidak meminta bantuan kepada jin. Tidak meminta bantuan kepada jin untuk meruqyah. Salah satunya itu. Ini tidak perbolehkan. Terus ini syirik kalau meminta bantuan kepada jin. Terus yang ketiga, antakuna mafhumatun ma'lumatun, menggunakan lafaz yang bisa difahami oleh syariat. Yang bisa difahami oleh syariat. Itu syarat yang ketiga. Kalau ruqyah syirkiyah yang bagaimana? Selain dari 3 syarat tadi, itu ruqyah syirkiyah. Terus tabarruk dengan, yang selanjutnya adalah tabarruk dengan batu dan pohon. Ini dilewat saja. Walaupun ini sebenarnya banyak sekali di negeri kita, bahwasanya pohon dan batu itu menjadi sesembahan selain Allah. Gimana menjadi sesembahan batu dan pohon itu? Dia menggantungkan, menundukkan hatinya, menghinakan dirinya di hadapan pohon dan batu untuk memberikan manfaat dan menolak mudarat. Ini banyak yang waktu itu kita sampaikan, yang kita ceritakan gak jauh dari sini. Terjadilah sesuatu yang terjadi, bahkan mereka pun mengumpat sebagian orang proyek yang mengerjakan proyek tersebut. Oh, Mbah Anu dilawan. Itu terjadi. Kuburan, batu, pohon, seperti itu kondisinya. Baik. Tapi kita rehat dulu. Tapi kita Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ini ada sedikit yang terpenting dari bab yang terakhir tentang iman kepada Allah, yakni tentang tabarruk. Kalau tadi tabarruk bil asjar wa hajar wal ahjar, pohon dengan batu. Sekarang tabarruk dengan as-salihin. Nah, ini yang terpenting. Masya Allah, ini banyak sekali. Tabarruk dengan orang salih ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tabarruk dengan zatnya para nabi dan rasul, maka itu diperbolehkan. Itu semasa nabi hidup. Maka para sahabat pun berlomba-lomba untuk mendapatkan air wudunya, keringatnya dan sebagainya. Bahkan ditampung rambutnya, mengusapnya supaya mendapatkan barokah. Dan ini tidak berlaku kepada selain Rasul, para nabi dan rasul. Tidak berlaku. Nah, itu dia yang perlu dibahas. Jadi tidak perlu berlebihan kepada manusia. Kalaupun memang ada manusia yang zatnya itu barokah, niscaya barokah zatnya itu nomor 1 adalah Abu Bakar, terus Umar, terus Utsman, terus Ali dan seterusnya. Itu kenapa? Karena mereka adalah salah satu di antara 10 orang yang dikabarkan mubasyirina bil jannah, orang yang langsung masuk di ponten, kalau bahasa kita masuk surga, seperti itu. Harusnya mereka. Terus selanjutnya dengan orang soleh selain para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul selain mereka, bagaimana cara untuk mengambil berkah dari mereka kalau fisiknya tidak diperkenankan? Kan gitu. Gimana caranya? At-tabarruk bis-salihin yakunu bit-talabi du'a minhum, yakni meminta doa dari mereka. Meminta doa. Ini pun juga diperselisihkan para ulama, bahwasanya sebagian ada mengizinkan untuk minta doa atau doa sendiri itu lebih afdol. Nah, gitu. Keluar dari khilaf, berusaha untuk menjadi orang soleh dan kita berdoa langsung kepada Allah Rabbuna Jalla. Itu keluar dari perselisihan. Tapi salah satu cara untuk
mengambil berkah dari orang soleh bukan mengusap fisiknya, tetapi minta doa. Terus yang selanjutnya, tabarruk bi ahli ilmi yakunu bil akhdhi min ilmihim wa istifadat minhum. Yakni ahlul ilmi atau orang-orang soleh itu bagaimana cara kita mengambil berkah dari dia, yaitu mengambil ilmunya dan yakni mengambil faedah dari ilmu tersebut yang kemudian kita bisa amalkan. Jadi ketemu orang soleh, diambil ilmunya, kemudian diambil manfaat dari ilmu, kemudian kita terapkan dalam kehidupan. Itu cara mengambil berkah. Quran, gimana cara mengambil berkahnya? Dibaca, diamalkan hukum-hukumnya, terus kemudian ditadaburi isinya, begitu. Bukan ditaruh saja depan pintu supaya tuyul nggak masuk. Waliyadzubillah. Ini salah fungsi, Mas. Emang dipikir Quran diturunkan itu untuk menakut-nakutin. Nah, kalau kayak gitu, para sahabat juga nggak bisa menangkap mereka karena mereka hafal Quran dan sebagian, kan gitu. Buktinya mereka masih ketemu jin. Abu Hurairah yang menangkap, kemudian diikat di mana? Di dalam masjid, yang mencuri zakat mal dan seterusnya. Apakah Abu Hurairah nggak tahu Quran, nggak bisa baca Quran? Enggak, dan seterusnya. Jadi sealih fungsi Quran ditempel supaya jin nggak masuk. Nah, ini dia menghinakan Al-Quran. Ini Quran terhina, Mas. Baik. Terus itu tabarruk. Bismillah, insyaallah masuk ke bab baru, al-imanu bil malaikat, iman kepada malaikat. Di sini Syekh mencantumkan ada 3 dhabit, 3 kaidah yang perlu difahami dalam beriman kepada malaikat. Dhabitul awwal al-imanu bi wujudil malaika wa annahum katsirun la ya'lamu adadahum illallah. Iman kepada keberadaan malaikat. Iman kepada malaikat yang perlu dicatat, pertama kali kita beriman kepada adanya malaikat, dan mereka itu banyak dan tidak tahu jumlah mereka kecuali Allah. Yang pertama adalah malaikat. Malaikat itu artinya malak, bentuk jamak dari malak. Kalau malaikat itu banyak, kalau kalimat malak itu artinya dikit satu. Ah, gitu. Itu malak. Terus diambil dari kalimat aluk. Al-aluk itu artinya ar-risalah atau utusan. Seperti itu. Secara syariat, apa itu malaikat? Ini dijelaskan di dalam kitab Ushulul Iman. Malaikat adalah khalqun min makhluqatillahi, makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Lahum ajzamun nuraniyah latifatun qadiratun ala tashakkul. Dia memiliki jism, cahaya, dan dia mampu untuk merubah bentuk. Tadi disebutkan bahwasanya malaikat itu adalah makhluk. Ini adalah bantahan bagi sebagian manusia. Dia itu makhluk, gak boleh diibadahi dan gak boleh dimintain sesuatu yang tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan. Wah, ya malaikat, berilah saya uang. Ada tidak beritanya? Ada malaikat dimintain uang. Ada tidak? Ada. Itu memang ada. Dari zaman dahulu mereka minta malaikat. Sedangkan definisi yang jelas, malaikat itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Makhluk bukan Tuhan. Maka tidak diperkenankan untuk meminta kepada makhluk. Ini salah satu penjelasan makna atau maksud penjelasan para ulama bahwasanya malaikat itu adalah khalqun min makhluqatillah, makhluk dari makhluk-makhluk Allah, ingin menjelaskan bahwasanya dia bukan Rabb. Ah, gitu. Walaupun dia sakti, besar, kalau bahasa kita sakti gitu ya, supaya mudah dipahami, mereka itu sakti, bisa berubah bentuk, bercahaya dan seterusnya.
Terus apa katanya? Wa tamassul, dan bisa menyerupai, wa tasawwur bi suratil karimah, dan mereka memiliki bentuk yang mulia dan yang bagus. Walahum qawwa 'azimah, dan memiliki kekuatan yang besar. Wa qudratun kabiratun 'ala tanaqqul, dan memiliki kemampuan yang besar untuk berpindah dalam sekejap, dan seterusnya. Wahum khalqun katsirun la ya'lamu 'adadahum illallah, dan mereka tuh banyak, enggak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Wa qad ikhtarahumullahu wastafahum li'ibadatihi wal qiyamu bi amrihi, dan Allah itu memilih mereka untuk beribadah kepadanya dan mengerjakan segala perintahnya. Fala ya'sunallaha ma amarahum, dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa saja yang diperintahkan. Itu adalah malaikat, makhluk Allah dari cahaya, terus mampu untuk berubah bentuk dengan berbagai macam bentuk, mampu berpindah kapan saja dengan izin Allah. Dan beriman kepada malaikat itu adalah rukunun min arkanil iman, salah satu rukun iman. Wa aslun kabirun min usuli la yatahaqqaq al-imanu illa bihi. Ini adalah salah satu dasar pondasi yang terbesar di antara sekian pondasi Islam di dalam keimanan, dan tidak akan terwujud kecuali dengannya. Keimanan tersebut tidak akan terwujud kecuali dengannya, yakni dengan beriman kepada malaikat. Nah, malaikat ini diciptakan dari apa? Dari nur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khuliqatil malaikah min nurin wa khuliqal jannu min marjin min nar. Jadi malaikat diciptakan dari nur, apa? Cahaya. Dan jin itu diciptakan dari apa? Dari api neraka dicampurkan dengan api yang hitam, bengis, dan seterusnya. Al-imanu, nah perkataan beliau, al-imanu biwujudil malaikah, iman dengan adanya malaikat. Ini maksudnya seperti apa? Maksudnya yajibu tasdiqu wal iqraru bi annal malaikah mawjudun. Kita harus meyakini dan membenarkan dan mengikrarkan dengan lisan kita, dan meyakini di dalam hati bahwasanya malaikat itu ada. Ini dalilnya sangat banyak sekali. Bahkan dibawakan oleh penulis di sini panjang sekali, banyak sekali di dalam Al-Quran juga. Seperti yang disaksikan oleh Rasulullah SAW ketika kapan? Isra dan Mi'raj. Kapan itu? Di Baitul Ma'mur. Iya tidak? Isra Mi'raj. Iya tidak? Ingat? Pura-pura lupa. Antum ingat sebenarnya, cuma ngetes ini. Baik, Baitul Ma'mur dikatakan 70.000 malaikat masuk dan keluar sampai yang terakhir, nggak balik lagi kata Nabi kita Muhammad SAW. Terus masuk terus begitu. Nah, itu berarti ada. Berarti ada yang menyaksikan siapa? Al-Amin, Rasulullah SAW, yang Yahudi dan kaum musyrikin mempercayai beliau. Kita nggak percaya, ajib. Nah itu dia, kita nggak percaya, sebagian nggak percaya, ngakunya Islam, belajarnya di mana? Di Amerika, belajar Islam di Amerika. Akhir pulang-pulang dia nggak percaya sama Islam. Ini muskilah. Orang Yahudi percaya sama Nabi kita Muhammad SAW, orang musyrik percaya. Apalagi cerita tentang al-ghaib, kita harus meyakini. Ini sifatnya orang mukmin. Hanya meyakini sami'na wa ata'na.
Mungkin sudah waktunya salat. Cuman enggak bunyi tadi ya. Lagi malas bunyi dia. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.